Mengapa sebuah truk dapat mengerem menggunakan mesinnya sendiri dan pada saat yang sama menghasilkan suara yang begitu dalam sehingga dapat terdengar hingga ratusan meter jauhnya? Pertanyaan ini muncul setiap kali kendaraan berat menuruni lereng dan udara dipenuhi dengan deru yang dalam dan berkelanjutan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan rem konvensional. Suara itu menonjol di atas hiruk-pikuk lalu lintas dan banyak orang menafsirkannya sebagai tanda keausan atau kebisingan yang tidak perlu. Meskipun asal-usulnya sama sekali berbeda dari apa yang mungkin dipikirkan pada pandangan pertama. Di jalan raya pegunungan atau jalan lurus dengan sedikit tanjakan, truk yang menuruni jalan di tengah-tengah penurunan akan mengaktifkan sistem internal yang untuk sementara memodifikasi perilaku mesin. Sistem ini tidak bertujuan untuk meningkatkan performa mesin atau menambah tenaganya, melainkan justru sebaliknya. Mesin berhenti mendorong dan mulai memberikan hambatan, menjadi alat untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Suara berat yang terdengar saat menuruni bukanlah kerusakan. Itu adalah sinyal suara dari proses mekanis yang memungkinkan kontrol tetap terjaga tanpa membebani rem utama. Sistem ini dikenal sebagai rem mesin atau jack brake dan fungsinya bukanlah sekadar hiasan atau sekunder karena merupakan bagian dari rangkaian mekanisme yang memungkinkan truk untuk mengatur kecepatannya dalam kondisi yang menuntut tanpa hanya bergantung pada gesekan. Alasannya sederhana. Energi yang harus dikelola oleh kendaraan besar saat bergerak sangat tinggi, sehingga satu sistem saja tidak cukup untuk menjamin pengereman yang aman dan konstan selama beberapa kilometer penurunan. Oleh karena itu, pengereman mesin bekerja dari jantung kendaraan dan merespons kebutuhan spesifik yang muncul ketika massa, gravitasi, dan inersia bekerja bersama. Kebutuhan ini menjelaskan mengapa truk tidak dapat hanya mengandalkan rem servisnya saja. Dalam konteks ini, keberadaan rem tambahan bukan lagi sekadar detail teknis, melainkan bagian penting dari pengendalian kendaraan. Memahami mengapa rem tambahan ada membutuhkan pengamatan lebih dekat terhadap masalah yang ingin dipecahkannya. Apa yang membuat sebuah truk membutuhkan rem tambahan untuk mengendalikan kecepatannya tanpa hanya mengandalkan sistem pengereman utamanya. Kebutuhan akan rem tambahan menjadi jelas ketika mempertimbangkan jumlah energi yang sangat besar yang harus dibuang oleh kendaraan berat setiap kali ia melambat. Ini bukanlah detail kecil atau solusi opsional. Hal ini menjadi jelas ketika Anda mempertimbangkan bahwa truk yang bergerak mengumpulkan sejumlah energi yang dengan mudah melebihi kemampuan rem servis untuk menanganinya ketika pengereman berlangsung selama beberapa menit. Energi ini tidak begitu saja hilang. Energi ini harus diubah dan dihilangkan dengan cara yang terkontrol. Disitulah masalah dimulai untuk setiap sistem yang hanya bergantung pada gesekan. Dalam skenario tersebut, ketika sebuah truk bergerak, massanya menghasilkan energi yang meningkat seiring dengan kecepatan, dan meskipun angka dan rumus tidak digunakan, cukup untuk memahami bahwa sebuah truk bermuatan berat dapat mengangkut puluhan ton. Mengerem beban seberat itu setiap beberapa detik membutuhkan konversi semua energi tersebut menjadi panas. Dalam situasi tertentu, seperti berhenti di lampu lalu lintas atau menyesuaikan kecepatan di tikungan yang landai, rem servis bekerja tanpa masalah karena memang dirancang untuk tujuan tersebut. Namun, ketika kendaraan menghadapi turunan yang panjang, skenarionya berubah sepenuhnya. Pada kemiringan konstan, gravitasi terus-menerus menarik truk ke bawah dan pengemudi harus melawan gerakan ini untuk mempertahankan kendali kecepatan. Jika pengemudi hanya mengandalkan rem servis, setiap detik akan melibatkan penerapan gesekan, dan gesekan ini menghasilkan panas yang pasti akan menumpuk saat truk terus menurun. Seiring waktu, tromol atau cakram rem akan memanas melebihi batas kemampuannya, dan material gesekan akan kehilangan efektivitasnya saat mencapai suhu tinggi. Kehilangan bertahap ini dikenal sebagai fade dan terdiri dari penurunan kapasitas pengereman yang disebabkan semata-mata oleh panas.
Ketika pengereman mulai kehilangan efektivitas, brake fade, pengemudi harus menekan pedal lebih keras untuk mendapatkan efek yang sama, dan dalam kasus ekstrem, rem hampir berhenti berfungsi. Ini bukan kegagalan mekanis, melainkan keterbatasan fisik sistem, karena gesekan tidak dapat menghilangkan energi tanpa batas, tanpa mengalami degradasi. Panas yang terakumulasi akhirnya melebihi titik di mana material mempertahankan sifat-sifatnya. Itulah sebabnya penurunan ketinggian yang berkepanjangan menjadi tantangan yang signifikan bagi truk. Dalam kondisi ini, masa kendaraan bekerja secara konstan, kemiringan menambah gaya terus-menerus, dan waktu memperpanjang upaya tersebut, sehingga kombinasi ini melebihi batas aman rem konvensional. Jika sebuah truk mencoba hanya mengandalkan rem servisnya selama penurunan yang panjang, suhu internal tromol atau cakram akan meningkat hingga mencapai titik yang sepenuhnya membahayakan efektivitasnya. Dalam konteks tersebut, rem bantu ada untuk mengatasi masalah ini, dan fungsinya bukanlah untuk menggantikan rem utama, tetapi untuk menanggung sebagian besar beban dalam situasi di mana panas dapat menjadi risiko. Sistem pengereman tambahan dapat beroperasi selama beberapa menit tanpa mengalami penurunan kinerja karena tidak bergantung pada gesekan atau menghasilkan panas ekstrim pada komponen-komponen penting, sehingga memungkinkan truk untuk mengatur kecepatannya tanpa terus-menerus menggunakan rem utama. Distribusi kerja ini menjaga sistem tetap dalam batas aman dan memperpanjang masa pakainya. Oleh karena itu, kebutuhan akan rem tambahan bukanlah pilihan, baik di jalan pegunungan, jalan raya dengan tanjakan panjang, maupun pada transportasi berat jarak jauh, di mana rem tambahan sama pentingnya dengan rem utama itu sendiri. Keberadaannya memastikan bahwa truk dapat turun tanpa kehilangan efisiensi dan tanpa risiko mogok, serta memungkinkan kapasitas rem utama tetap terjaga untuk situasi tertentu yang membutuhkan pengereman yang lebih cepat. Alih-alih hanya mengandalkan gesekan rem, sistem ini menggunakan mesin itu sendiri untuk menghasilkan hambatan dan mengendalikan gerakan maju kendaraan. Efek ini tidak dicapai pada roda atau transmisi, melainkan melalui proses di dalam mesin itu sendiri ketika kompresi berhenti mendorong kendaraan maju dan malah bekerja melawannya. Agar mesin dapat berfungsi sebagai rem, perlu dilakukan perubahan pada cara kerja kompresi di dalam silinder karena dalam kondisi normal tekanan yang dihasilkan selama siklus operasi membantu mendorong piston dan menghasilkan gerakan, sedangkan ketika mesin digunakan untuk menahan kendaraan, kompresi yang sama tidak lagi digunakan untuk mendorong dan menjadi hambatan. Ketika pengereman mesin diaktifkan, logika ini berubah, dan energi yang biasanya diubah menjadi tenaga penggerak dilepaskan secara terkontrol. Ini berarti piston tidak lagi menerima gaya yang menjadi ciri khas operasi normal. Alih-alih menghasilkan tenaga, mesin mulai menyerap sebagian energi yang berasal dari roda. Efek ini dicapai melalui sistem yang dikenal sebagai jake brake yang bekerja langsung pada katup buang, di mana kunci efek pengereman berada. Konsep dasarnya sederhana, alih-alih membiarkan tekanan yang terkumpul di dalam silinder, menggerakkan piston katup terbuka pada saat yang sangat tepat dan melepaskan udara terkompresi. Konsekuensi langsungnya adalah piston tidak menerima tenaga, dan gerakannya menjadi gaya yang melawan gerakan maju mesin, dan akibatnya, gerakan truk. Untuk memahami prinsipnya dengan lebih jelas, kita hanya perlu melihat siklus mesin dasar, di mana piston naik dan memampatkan udara di dalam silinder. Dan dalam operasi normal, kompresi tersebut mewakili energi yang tersimpan yang siap mendorong piston kembali selama fase berikutnya. Dengan rem mesin diaktifkan, energi ini tidak dapat dipulihkan karena katup buang terbuka tepat saat tekanan mencapai puncaknya, dan udara terkompresi dilepaskan sebelum dapat mendorong piston. Setelah kehilangan daya dorong ini, piston harus melanjutkan langkahnya hanya didorong oleh inersia mesin, yang dalam mode ini bertindak sebagai hambatan. Hal ini menciptakan efek pengereman yang sangat efektif karena gaya yang dihasilkan piston tidak lagi diterjemahkan menjadi tenaga yang mendorong kendaraan, melainkan menjadi gaya yang melawan gerakan tersebut.
Poros engkol mengalami hambatan konstan dan hambatan ini ditransmisikan ke roda melalui transmisi sehingga rem mesin bekerja tanpa perlu sepatu atau cakram bersentuhan, tanpa bergantung pada gesekan eksternal karena semua aksi terjadi di dalam mesin dalam hubungan antara piston, katup, dan kompresi udara. Dalam kondisi ini, efektivitas sistem meningkat seiring dengan massa kendaraan karena truk yang lebih berat menghasilkan lebih banyak energi yang dapat diserap oleh rem mesin tanpa mengalami penurunan kinerja. Dan ini terjadi tanpa menghasilkan panas yang akan meningkatkan suhu pada rem servis karena energi tersebut dissipated melalui mesin itu sendiri dan sistem pendinginnya. Dengan cara ini, sistem dapat bekerja selama beberapa kilometer sambil menyerap beban tanpa kehilangan efisiensi, mempertahankan daya tahan yang konstan pada turunan panjang yang memungkinkan kontrol kecepatan tanpa harus terus-menerus menggunakan rem utama. Prinsip kerja yang sama ini mencegah truk mencapai kecepatan berlebihan saat menuruni lereng yang panjang karena kompresi udara yang konstan dan pelepasannya pada saat yang tepat menghasilkan efek pengereman mekanis yang stabil di mana mesin menyerap energi setiap kali piston naik, memungkinkan transmisi bekerja dalam batas aman dan kecepatan tetap stabil tanpa perlu menggunakan rem utama. Stabilitas inilah yang menjadikan jack brake sebagai sistem yang sangat diperlukan di jalur pegunungan dan di jalur dengan perubahan ketinggian yang signifikan. Meskipun demikian, efek pengereman mesin tidak hanya bergantung pada kompresi, tetapi juga pada apa yang terjadi tepat pada saat udara yang terkumpul di dalam silinder dilepaskan. Pada saat itulah cara kerja mesin berubah sepenuhnya, dan ketika fenomena terjadi, hal itu tidak hanya memungkinkan terciptanya hambatan, tetapi juga suara yang dalam dan khas yang menyertai truk saat menuruni tanjakan panjang. Pada saat itu, fenomena yang mendefinisikan cara kerja rem mesin terjadi, yaitu saat tekanan yang terkumpul di dalam silinder tiba-tiba dilepaskan dan mesin berhenti mendorong dan mulai melawan gerakan. Pelepasan udara ini tidak hanya menciptakan pengereman mesin yang menjaga kecepatan tetap terkendali, tetapi juga suara yang dalam dan khas yang menyertai truk saat menuruni tanjakan panjang. Apa yang terjadi di dalam mesin sehingga pelepasan udara ini menghasilkan suara yang begitu intens dan mudah dikenali? Ketika rem mesin bekerja, tekanan yang terkumpul di dalam silinder dilepaskan secara tiba-tiba pada saat kompresi maksimum, dan pelepasan udara yang tiba-tiba ini adalah asal mula suara berat yang menjadi ciri khas sistem ini. Karena setiap kali mekanisme bekerja, katup buang terbuka tepat ketika tekanan mencapai titik tertingginya. Alih-alih menggunakan energi tersebut untuk mendorong piston, udara tiba-tiba dikeluarkan ke manifold knalpot, menghasilkan aliran berkecepatan tinggi yang menghasilkan denyut sonik intens yang berulang terus-menerus selama sistem tetap aktif. Pelepasan ini terjadi ketika udara di dalam silinder mencapai nilai yang sangat tinggi saat piston mencapai titik tertinggi langkahnya. Dan dalam operasi normal, tekanan ini digunakan untuk mempertahankan putaran mesin yang berkelanjutan. Tetapi ketika rem mesin bekerja, semua udara itu dikeluarkan dalam hitungan milidetik, menciptakan pelepasan yang sangat cepat yang menimbulkan guncangan akustik yang khas. Ini bukanlah semburan tunggal, melainkan serangkaian denyutan berurutan yang dihasilkan oleh setiap silinder yang terlibat dalam proses tersebut, dan pada mesin multisilinder, denyutan ini diulang berkali-kali per detik. Suara itu tidak hanya berasal dari udara terkompresi yang dilepaskan di dalam silinder, tetapi juga dari cara sistem knalpot truk menyalurkan dan memperkuat denyutan tersebut, karena manifold mengumpulkan tekanan yang dihasilkan oleh beberapa silinder dan mengarahkannya ke pipa utama, yang bertindak sebagai ruang resonansi tempat gelombang berinteraksi satu sama lain. Bentuk, diameter, dan panjang knalpot memengaruhi volume dan nada akhir suara. Dan ketika semua gelombang ini bergabung, maka dihasilkan deru yang dalam dan khas yang terdengar dari luar. Efek yang sama menjadi lebih intens ketika mesin bekerja lebih keras, seperti pada turunan panjang atau ketika kendaraan membawa beban berat,
Karena silinder harus menyerap lebih banyak energi dan tekanan internal meningkat, membuat pelepasan udara lebih keras dan oleh karena itu lebih berisik. Namun intensitas tersebut tidak sama pada semua truk karena suara rem mesin bergantung pada beberapa faktor yang berkaitan dengan mesin itu sendiri dan sistem pembuangan, sehingga daya memengaruhi volume setiap pelepasan udara dan mesin yang lebih besar menghasilkan denyutan yang lebih kuat, sementara jumlah silinder memodifikasi pola akustik karena semakin banyak silinder yang terlibat, semakin besar jumlah denyutan yang dihasilkan per detik. Arsitektur sistem knalpot juga memengaruhi hasil ini karena dapat memperkuat atau mengurangi suara tergantung pada desainnya. Knalpot yang lebih membatasi atau kurang senyap biasanya menghasilkan nada yang lebih menonjol, sementara konfigurasi yang dirancang untuk lingkungan perkotaan cenderung mengurangi kebisingan dan yang ditujukan untuk transportasi berat memprioritaskan kemampuan untuk mempertahankan suara meskipun suara tersebut lebih intens. Oleh karena itu, memahami mengapa rem mesin berbunyi seperti itu memungkinkan kita untuk menghubungkannya dengan fungsi yang dilakukannya saat kendaraan sedang bergerak. Suara tersebut bukan sekadar konsekuensi akustik, tetapi juga sinyal bahwa mesin sedang menyerap energi untuk mempertahankan kendali atas massa yang turun akibat tarikan gravitasi. Hubungan antara mekanisme internal, pengereman mekanis, dan kendali kendaraan inilah yang menjelaskan pentingnya hal tersebut dalam berkendara yang aman. Hal ini mengarah pada pertanyaan utama, mengapa pengereman mesin sangat penting untuk menjaga kendali dan keselamatan truk selama penurunan yang panjang? Pada turunan panjang, menjaga kecepatan terkontrol tidak hanya bergantung pada gesekan rem konvensional, karena pengereman mesin memungkinkan Anda menyerap sebagian energi gerakan tanpa menghasilkan panas kritis yang pada akhirnya akan memengaruhi sistem pengereman utama. Dan suara berat yang Anda dengar dari luar adalah bukti bahwa mesin bertindak sebagai hambatan internal yang mampu mempertahankan kecepatan tanpa perlu terus-menerus menggunakan rem utama. Dengan demikian, penahan mekanis menjadi alat utama untuk mempertahankan kendali ketika gravitasi terus-menerus mendorong kendaraan ke bawah. Ketika kendaraan hanya mengandalkan rem servis pada tanjakan panjang, timbul risiko yang sudah diketahui. Karena gesekan konstan meningkatkan suhu tromol atau cakram melebihi batas operasional. Dan seiring dengan akumulasi panas, material gesekan kehilangan sifat-sifatnya, sistem merespons kurang efektif dan jarak pengereman meningkat, sehingga tekanan yang diberikan tidak lagi menghasilkan efek yang sama. Fenomena yang dikenal sebagai fade muncul secara bertahap dan dapat berkembang hanya dalam beberapa menit penggunaan terus-menerus. Ketika ini terjadi, sistem konvensional menjadi tidak dapat diandalkan. Pengereman mesin menghindari skenario ini karena tidak bergantung pada permukaan kontak atau elemen gesekan seperti bantalan atau sepatu rem, tetapi menghasilkan pengereman dari siklus kompresi mesin itu sendiri dan pelepasan udara terkompresi yang terkontrol yang memungkinkan untuk mempertahankan pengereman internal yang konstan dalam jangka waktu lama tanpa menghasilkan panas ekstrem yang akan memengaruhi rem utama. Mesin menyerap sebagian energi yang dihasilkan oleh penurunan dan menghilangkan upaya tersebut melalui sistem pendinginnya sendiri, sehingga rem servis hanya digunakan untuk intervensi spesifik dan bukan untuk pekerjaan berkelanjutan yang akan melebihi kemampuannya. Bentuk pengereman terus-menerus ini juga meningkatkan stabilitas truk, karena menjaga kecepatan dalam batas aman dan mencegah kendaraan mendapatkan momentum yang tidak terkendali, memungkinkan setiap tikungan dan setiap bagian tanjakan dilalui dengan kecepatan yang teratur, yang mengurangi beban pada transmisi dan menghindari situasi yang dapat mengganggu kendali kendaraan. Keteraturan posisi muat menghilangkan variasi mendadak dan menjaga truk dalam kondisi terkendali secara terus-menerus. Pada banyak kendaraan, kontrol ini tidak hanya bergantung pada rem mesin, tetapi dilengkapi dengan sistem tambahan seperti retarder hidrolik atau elektromagnetik yang memberikan hambatan tambahan dan memungkinkan modulasi perlambatan tanpa harus terus-menerus menggunakan rem konvensional.
Kombinasi teknis dari mekanisme-mekanisme ini menciptakan lingkungan yang aman di mana retensi tidak bergantung pada satu elemen saja dan hasilnya adalah sistem yang seimbang yang mendistribusikan beban dan mencegah penumpukan panas pada komponen-komponen sensitif. Keseimbangan yang sama juga melindungi sistem rem servis karena dengan menerima lebih sedikit beban kerja selama penurunan, rem konvensional tetap dalam kondisi optimal untuk manuver yang memang membutuhkan intervensi segera, sehingga dalam situasi kritis, seperti menghindari rintangan mendadak atau menghentikan kendaraan dalam menghadapi kejadian tak terduga, sistem merespons secara efektif karena tidak terpapar penggunaan yang berkepanjangan atau suhu tinggi. Dalam konteks ini, pemahaman tentang hubungan antara pengekangan mekanis, keselamatan, dan perlindungan sistem pengereman memungkinkan kita untuk melihat rem mesin sebagai alat yang sangat diperlukan pada rute dengan tanjakan panjang. Fungsinya lebih dari sekadar memberikan pengereman tambahan, karena merupakan bagian dari keseimbangan teknis yang memastikan truk tetap stabil dan rem utama tersedia saat benar-benar dibutuhkan. Namun, penggunaannya tidak semata-mata bergantung pada kebutuhan mekanis kendaraan. Dalam banyak situasi, pengereman mesin tunduk pada peraturan dan batasan yang menanggapi faktor eksternal, terutama yang berkaitan dengan lingkungan dan kebisingan yang dihasilkannya selama pengoperasian. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan mekanisme sistem, melainkan dengan kondisi penggunaannya. Peraturan apa yang mengatur penggunaan pengereman mesin dan dalam situasi apa pengaktifannya dibatasi karena alasan yang tidak terkait dengan pengoperasian kendaraan? Meskipun fungsi teknisnya sangat penting dalam penurunan yang berkepanjangan, ada konteks di mana pengaktifannya diatur karena tingkat kebisingan yang dihasilkannya selama pengoperasiannya. Sehingga keselamatan mekanis truk harus sejalan dengan aturan yang dirancang untuk mengurangi dampak akustik di lingkungan berpenduduk. Suara khas rem mesin adalah alasan utama pembatasan ini karena pelepasan udara terkompresi secara tiba-tiba menghasilkan tingkat suara yang jauh lebih tinggi daripada sistem kendaraan lainnya dan dapat dengan mudah menyebar ke daerah berpenduduk terutama di malam hari ketika peningkatan kebisingan apapun lebih mudah dirasakan. Oleh karena itu, banyak daerah menerapkan peraturan yang membatasi penggunaannya di wilayah perkotaan, bukan karena masalah mekanis, tetapi karena dampaknya terhadap lingkungan suara di daerah tersebut. Di tempat-tempat di mana peraturan ini berlaku, biasanya ditemukan rambu-rambu khusus yang menunjukkan larangan pengereman mesin yang ditempatkan di pintu masuk kota, dekat area perumahan, di zona rumah sakit atau sekolah, dan di bagian-bagian di mana kebisingan dapat secara langsung memengaruhi penduduk. Meskipun dengan keterbatasan ini, peraturan tersebut tidak bertujuan untuk membahayakan keselamatan kendaraan, melainkan untuk mengatur penggunaan sistem di lingkungan di mana dampak akustik lebih sensitif, sehingga di daerah di mana pengereman mesin dibatasi, truk dapat mempertahankan kendali menggunakan sumber daya pelengkap lainnya seperti retarder, penurunan gigi atau pengereman progresif. Alternatif ini memungkinkan pengaturan kecepatan ketika kemiringan sedang dan risiko panas berlebih pada rem konvensional rendah, memastikan bahwa kendaraan dapat bergerak tanpa bergantung pada pengereman mesin ketika peraturan mengharuskannya. Namun, ketika rute mencakup tanjakan panjang atau jalan pegunungan, situasinya berubah dan aturan biasanya mengizinkan bahkan merekomendasikan penggunaan pengereman mesin karena dalam kondisi ini keselamatan menjadi faktor utama dan karakteristik jalan, durasi penurunan, dan masa kendaraan memerlukan penggunaan sistem yang mampu menyerap energi tanpa mengalami penurunan kinerja. Dengan mengikuti logika yang sama, peraturan tersebut tidak bertentangan dengan kebutuhan teknis sistem, melainkan menetapkan batasan yang wajar di tempat-tempat di mana efek kebisingannya dapat memengaruhi penduduk. Sehingga dalam praktiknya, seperangkat aturan ini memungkinkan rem mesin untuk memenuhi peran utamanya di area-area kritis dan pada saat yang sama menghindari gangguan yang tidak perlu di area-area di mana hal itu tidak penting. Kombinasi teknologi, keselamatan, dan regulasi ini memberikan gambaran lengkap tentang peran rem mesin dalam pengoperasian kendaraan berat.
Dilihat dari cara kerja internalnya, semua keseimbangan ini dijelaskan oleh fakta bahwa mesin dapat sementara berubah menjadi mekanisme pengereman, di mana kompresi udara, pelepasan tekanan dini, dan hambatan internal poros engkol memungkinkan pengereman tanpa menghasilkan panas yang akan memengaruhi rem servis, dan prinsip yang sama juga menjelaskan asal suara berat yang menjadi ciri khasnya. Karena itu adalah konsekuensi yang tak terhindarkan dari pengeluaran udara terkompresi secara paksa dalam siklus berulang yang berfungsi sebagai penopang pada penurunan yang berkepanjangan. Peran rem mesin dalam keselamatan tidak dapat disangkal. Rem mesin memungkinkan truk untuk menjaga stabilitas di tanjakan panjang, mencegah rem konvensional dari panas berlebih, dan mempertahankan daya tanggapnya untuk manuver tertentu. Pada saat yang sama, dampak akustiknya telah menyebabkan diberlakukannya peraturan yang mengatur penggunaannya di daerah perkotaan, melengkapi visi di mana pengoperasian, keselamatan, dan regulasi merupakan bagian dari sistem yang sama yang dirancang untuk menjaga kendali atas kendaraan besar dalam kondisi apapun. Dengan gambaran lengkap ini, misteri pun terpecahkan. Jelas mengapa pengereman mesin digunakan, bagaimana sistem ini mampu memperlambat kendaraan tanpa menyebabkan keausan pada rem utama, dan mengapa suara khasnya sebenarnya merupakan tanda bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik. Jika Anda tertarik mempelajari lebih lanjut tentang cara kerja mekanisme transportasi berat lainnya dan mengapa masing-masing sangat penting untuk mengemudi dan keselamatan, Anda dapat berlangganan agar tidak ketinggalan video berikutnya. Setiap konten baru terus mengeksplorasi cara kerja sebenarnya dari truk dan mesin-mesin yang menggerakkan dunia, dengan kejelasan dan detail yang sama seperti perjalanan ini.